warahmatullahi wabarakatuh. Namaste everyone. Back again with me, Bella Fauzi aka Madam Angeli alias India KW Kearifan, Tangerang Selatan. Kamu gitu. Satu kampung. Ya kan? Anak Ciputat ya? Iya benar, Ciputat. Ya kan. Nah, hari ini kita mau soan sama sesama warga Tangsel nih. Kebetulan kalau misalnya teman-teman pada dengar istilah katanya satu orang itu memiliki 7 kembaran ya yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ini sekarang aku baru melihat satu orang yang juga memiliki 1 orang kembaran dan mereka berkolaborasi bareng gitu, dan itu keren banget, bikin podcast bareng, terus juga nyanyi bareng ya gitu. Entah apa lagi yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang gitu. Mandi bareng kalau. Berenang bareng. Biar unyu bromance kan. Iya. Please welcome me Kakak Sandi dan juga Kak Narji. Kakak lu. Kakak. Aku nggak mau panggil Om, nggak mau panggil Mas, Kakak aja. Kakak. Nggak apa-apa, nggak tersungging kan? Karena sebenarnya Mas Ikang aja manggil kita kakak loh. Iya. Emang iya. Manggil lu kali, lu kagak. Dan kita Salam tuh, ya buat Narji sama Sandi. Iya. Tadi gitu. kita tuh paling sering dipanggil kakak itu di ITC. Oh gitu. Boleh kak. Lihat kak. Iya. Handphonenya Kak, boleh Kak? Iya sih. Boleh Kak, iya Tuhan. Seneng ya Bella bisa sowan ke tempat kita gitu. Iya. Jadi Bella mau ngambil ilmu apa? Aku iya boleh sih Kak, boleh. Itu kalau misalnya bisa anti corona sih nggak apa-apa Kak. Waduh. Nggak mungkin. Itu kita belum nemu sih. Lagi riset. Lagi riset. Kemarin tetangga saya Iya. dukun sakti aja positif kemarin. Jadi faedahnya dukun sakti apa dong ya Kak? Iya makanya itu. Kok jadi ngomongin dukun sih Bel? Iya dah. Aku mungkin nanya ini aja kali, gimana kesibukan terbaru nih dari apa sih Kak Narji sama Kak Sandi nih di masa pandemi ini lagi sibuk kerjain apa sih gitu? Sebenarnya kita lagi sibuk ngerjain orang ya. Nggak apa-apa, penting sehat ya Kak. Penting Jadi sehat. gue sama Sandi ini lagi punya proyekan namanya Double Double. Double. Itu filosofi di balik namanya apa Kak? Ya nggak ada sih, nggak ada pasapannya sama sekali sebenarnya. Gitu. Itu sih kesebut dari lidah dia aja nih. Pokoknya Pasapannya apa sih? Pasapa double aja. Jadi kita kan di duo ya atas dasar bahwa kita adalah duo, jadi duo yang hancur lah gitu. Duo yang hancur siapa? Yang mana? Nah, kita dua-duanya hancur. Oh, begitu. Ibarat gelas nih kita pecahan gelas. Jangan gelas. Jangan tekok. Tekok tanah liat. Jadi jangan pernah nginjek kita ya. Pecah. Meskipun kita bekas, kalau kinjek tuh tajam. Tajam. Melukai. Gitu. Benar melukai, bahaya ya. Jadi double itu adalah duo yang jauh dari keseriusan, jadi maksudnya lebih happy aja. Happy aja, iya. Insya Allah nggak ada faedahnya ya. Hikmahnya juga ada. Ya, itu karena itu konsep kita tuh tanpa konsep. Nggak ada hikmah, nggak ada faedah. Iya benar. Happy lah. Happy ya, iya benar. Tapi sebenarnya double ini unik sih kalau aku lihat. Uniknya di mana? Unik lah, karena yang satunya kan penyanyi beneran. Iya kan? Maksudnya enggak. Maksud lu apa Bel gitu ya? Nggak datang ke sini ngomong dia penyanyi beneran. Ya ini pelawak beneran juga. Jadi bisa sama menyanyi tapi menghibur. Jadi menyanyi sekaligus ngelawak itu susah loh Kak. Orang kan yang ada kalau nyanyi aja, ngelawak aja gitu. Iya kan? Nah, itu tapi dia. menggabungkan dua hal itu gitu. Jadi gini, dia kan penyanyi beneran. Yang mana? Dia kan pernah juara di Jerman kan? Oh iya, Jerman Idol. Bukan Jerman Idol bukan sih waktu itu? Bukan Jerman Idol Kak. Itu international song festival gitu di Latvia waktu gue jadi juara untuk Indonesia. Tapi kan emang dari Jerman kan awalnya, maksudnya. Dari Jerman. Apa karena memenangkan kompetisi itu
awal karirnya Kalau awal kali di Jerman jadi dulu Iya. ya gue 93 ke sana untuk kuliah, terus kemudian 98 berkarir jadi freelance musician. Terus 98 ya, wow. 2000 Lu waktu 98 di sana ya? Kita 98 waktu Pak Harto turun lu nggak ngalamin di sini ya? enggak. Enggak ya? Enggak. Waktu zaman demo-demo itu lu nggak di sini ya? Nggak ada, gua- Berarti lu nggak kebagian penjaraan lu ya? Enggak dong. Oh, lumayan lu kudu sepatu 2. Begitu ya. Karpet. Apa ya? Handphone. Kulkas dapat enggak? Berat. Taunya ketahuan. Dulu ngejarah juga ya. Iya, habis kita mau beli merek Zara nggak mampu. Sama Zara aja beli ya. Ya kan susah ya zaman itu ya. Iya, itu susah. Nah, Benar. itu jadi konsep gua sama Sandi itu sebenarnya penggabungan itu musik tujuannya menghibur. Iya, iya. Melawak juga begitu. Nah, bagaimana kalau kita jadi satu, kita mix ini menjadi hiburan dalam bermusik juga ada komedinya. Makanya sebenarnya liriknya lirik komedi tapi Betul. digarap secara apik melalui musiknya. Wih, Mas Sandi. iya sih benar-benar. Kan itu sebulan yang lalu ya, sekitar sebulan yang lalu kan Iya. baru rilis single. Single. Apa judulnya Genjot Nikmat. Genjot Nikmat. Iya. Judulnya juga ya begitu deh. Begitu, ya. Nah, Itu inspirasi waktu itu lagi dapetnya waktu bikin Genjot Nikmat. Nah ini harusnya ini nulis. Kenapa soalnya. nah judulnya itu gitu. Apa Ji? sebenarnya maaf ya Bella, umur lu sebenarnya nggak cocok. Apa? Mulu. Masih kecil ya? Wah. Masih kecil. Oh iya udah deh. Gue juga masih kecil sih. Iya. Tapi udah bisa bikin anak kecil gitu. Iya percaya Kak. jadi gini sebenarnya lirik-lirik yang gue zaman kuliah gue udah bikin itu dari Jadi suka nulis lagu dari dulu. Suka bikin puisi-puisi kecil gitu tentang keresahan, kegundahan, kegalauan. Gue tuangin jadi puisi-puisi kecil. Nah, salah satunya kan inspirasi gue tuh sama dia sama. Gue sama-sama ngefans sama Benjamin Nah, Benjamin almarhum. Sweat. Oh iya iyalah siapa yang nggak Lagu-lagunya- ngefans ya? Lagu-lagunya PMR. Itu kan mereka tuh bersair itu benar, meskipun komedi tapi rimanya benar, Iya, ya. diramanya benar. Legend banget ya. Makanya gue juga terinspirasi begitu. Gimana kalau lirik-lirik yang gue bikin dari zaman kuliah kita bikinlah dengan milenial sekarang. Wih, iya. Itunya secara arranger musiknya benar, Iya. tapi liriknya lirik komedi. Oh, oke. Kayak Genjot Nikmat ini kan gue lihat fenomena sekarang kok orang apa? Bersepeda. Bersepeda. Pada seneng banget sepedaan ya. Tapi kalau gue langsung bikin dengan lirik yang langsung ke sepeda, Jadi biasa-biasa aja. biasa-biasa aja. Iya sih. Karakter Narjinya nggak keluar gitu. Iya, karakter tukang somainya juga nggak dapet gitu kan. Gue akhirnya mikir semua orang tuh lagi pada seneng sepeda gitu kan. Iya. Sepeda itu kan ada istilah digenjot, Iya sih. naik turun, Tanjakan, goyang turunan. kiri, goyang kanan, Iya. ditekan-tekan, didorong-dorong. Nah, Iya, itu kita benar, jadi benar. sebuah konsep lirik lagu. Ya sebenarnya mengarahnya sih kalau orang-orang yang pikiran kayak dia. Kok gue? gue mau sepeda mulu urusannya, ya kan? Hah? Iya, lu emang lama di sepeda ya? Iya betul. Lu berapa lama kerja di kantor pos? Sepeda. Udah nggak ada dong. Udah nggak ada ya? Tapi di Masih ada masih. Dia sih udah nggak ada waktu zaman kantor pos pakai sepeda itu nggak ada, tapi ngojek sepeda di Priok lama kan? tapi by the way di Jerman sampai sekarang masih tukang pos masih naik sepeda. Masa sih Kak? Iya, masih naik sepeda. Jadi ada job ya buat student tuh masih ada kadang ya dapat job untuk jadi tukang antar surat masih ada, keren ya. Sampai sekarang. Gitu ya. Di Jerman masih ada surat. Masih. Berarti di sana nggak pakai WA gitu? Pakai cuman ya surat masih aktual ya buat apa namanya alat komunikasi yang masih relevan buat orang sana. Oh gitu. Yang pakai orang-orang tua gitu ya. Enggak Kak? juga. Anak sumuran kayak 20 30 Masih masih aja juga. surat-suratan. Iya, kan bisa kayak gue sama cewek gue nih misalnya kita keluar kota terus kadang-kadang ya dia kan cari kartu pos kirim buat bokap nyokapnya. Oh gitu. Keren. Kenapa nggak sekarang ngirim pakai merpati aja ya? Bisa. Tapi menurut gue itu keren sih menurut gua. Keren banget. Kita udah nggak gitu ya Kak ya?
udah enggak sekarang. Kita mau ojek online Bener. sebenarnya. Bener. Cuman hati-hati aja ya ojek online sekarang, juga hati-hati kalau ada makanan jangan main makan aja. Iya. Ntar itu pesannya aja kayak gitu. Iya sih, takut ya kan. Gue juga sering, gue jadi parno. Iya, tiba-tiba aja. Wow. Ya lu racun apa yang mampu di tubuh lu nggak ada. Karena gue sendiri udah racun ya. Gue sendiri udah Mau racun. ngejalin dia. Ini kopi gue kasih racun tikus kan. Dianya hidup, tikus yang lewat mati. Iya, jadi Segitu saktinya lu ya. segitu Alhamdulillah. saktinya. Iya. Iya, dari Jerman ke sini Kak. Belajar di Gunung Jerman, apa namanya, semedi. Semedi di Jerman. Kayak nggak mau kan. Iya, apa namanya, ilmu Opa Hitler. Tapi kan bisa nggak begitu ya? Hapus. Oh. Hapus. Ya ampun, Kak. Tapi kan ini sebelum sama, jadi single sama Mas Narji dulu kan, yang Genjot Nikmat keluar, terus abis itu nggak lama setelah itu Mas Sandi sama Mbak Kade ya. Mbak Kade, Iya kan, juga rilis single juga gitu. Apa sih kesan-kesannya gitu seorang Sandi Sondoro bisa berkolaborasi dengan Narji dan juga dengan Mbak Kade? Iya. Intinya dua-duanya. Tapi kayaknya perbandingan lu sambil disenyum gitu. Ya kalau perbandingan secara kasat mata ya beda ya. Kade sama Narji. Iya. Nggak, maksudnya kesan-kesannya gimana kan? Kalau Maksudnya kan seandainya gue sama Kade, berarti Ata manggil gue mertua dong. Kasian. Enggak, kesan-kesannya ya gue merasa apa namanya suatu Nyesel. penghargaan yang luar biasa ya, dan maksudnya suatu achievement yang tertinggi juga dalam hidup gue gitu, bisa kerja sama jadi Mas Narji sama Mbak Kade, karena mereka dua-duanya intinya berkarir di Indonesia juga jauh lebih dulu daripada gue ya. Hitungannya mereka ya living legend, ya udah di generasi agak tua lah gitu, maksudnya living legend kan. kok mukanya dia nggak enak banget ya? Gue Living Wood sebenarnya. Di alam sutra. Aduh, ya di endorse dong. Jadi intinya ya Living World. gue seneng banget bisa mempunyai Ya. kesempatan untuk kerja sama Betul. Mas Narji sama Kade, dan mereka emang, dan gue belajar dari mereka berdua ya, maksudnya Iya. nggak dari Mas Narji, dari Mbak Kade, gue tetap apa namanya belajar, dan dari Mas Narji sendiri gitu ya, gue apa yang setiap kali kita ada kerja apa namanya bikin podcast misalnya, Iya. ketemu selalu good mood gitu, jadi selalu good vibe, jadi ya suatu rezeki juga kan buat gue ya. Rezeki itu kan bukan harus selamanya berbentuk uang atau materi kan, kayak gini kan buat jiwa ya. Terus ketemu Mbak Kade juga, Mbak Kade ternyata ya Jadi lu ketemu gue rezeki ya, bukan ujian ya. Musibah. Ya intinya Iya. dua-duanya sosok yang humble ya, dan smart banget, dan ya gue beruntung lah gitu bisa kerja sama mereka gitu. Dia aja so beruntung, sweet. apalagi gue. Oh gitu. Iya, gue lihat kan lu Sandi dengan trio lestarinya kan, dengan lagu-lagu, kemampuan vokal gini, mau gitu gabung sama gue. Yang gue cuma pernah ikut les itu les ajan waktu itu kan. Terus aja. Sampai akhirnya dia jadi marbot. Iya marbot iya, Iya. menjiwai banget ya. Les ajan sama Ustadz Yusuf gitu kan, maksudnya. Oh, iya, Jadi iya. emang belajar gitu kan, belajar ajan, belajar ngaji. Dengan Sandi yang dari luar negeri mau berkolaborasi Dari sama gue. Jerman. Gue pikir ini sesuatu yang gue nggak pernah bayangkan. Waktu itu kan orang selalu ngebanding-bandingin gue sama Sandi tuh selalu dimirip-miripin. Kayak tadi awal kalimat lu gitu kan. Tapi kan emang bener Kak, tadi gue nanya di Instagram gitu ya, aku lagi sama dua gemes nih, ada pertanyaan apa, terus nggak ada yang nanya, tapi ih mirip ya, mirip. Itu dia sebenarnya gue bikin kolaborasi gini cuma untuk merealisasikan keinginan dari netizen. Iya. Karena emang dari 2009-2010 mereka udah ya
suara-suara itu udah ada di sosmed gitu. Oh ini mirip Narji atau ke Mas Narji. Oh mirip Sandy Sandoro gini-gini. Terus sampai hari kita 2014 pernah berkesempatan untuk kerja bareng jadi. Itu pertama kali ya awalnya ya Kak. Membintangi iklan minuman. Warnanya kayak gini nih. Oh iya. Biar kita fokus. Terus habis itu kita lama lost contact nih, paling cuma say hi dan Mas Anji sibuk sendiri, maksudnya dengan urusannya dia dan karirnya dan saya pun juga. Kemudian ya 2019 kembali kita lebih intensif lagi, tegur-teguran. Terus 2020 akhirnya Narji came up with the idea, dia bilang, bro nih gua kapan kita bikin sesuatu bareng yuk, nih gua ada lagu gua waktu gua zaman kuliah nih, gua nulis lagu. Itu yang ngomong gitu siapa Mas Narji? Gila kata lu multi talentan banget ya. Dia yang barusan ngomong. Oh gitu. Enggak, yang punya lagu, yang bilang gua punya lagu baru nih dari zaman kuliah itu. Gue Iya, berarti kan dia sebenarnya bisa nulis lagu kan? Iya, bisa. Iya. Ya, karena gue biasa nulis di tembok kan. daripada diomelin sama Satpol PP. Oh, jadi yang di pinggir jalan tuh. Iya, kerjaan Mas Narji ya. Oh, ku tunggu jandamu. Waduh. Itu ke belakang truk. Ketawanya sering show di Pantura. Kalau gue tuh sebenarnya ngumpulin lirik-lirik itu dari zaman kuliah tentang kerisauan dan kegalauan hati kayak temen gue juga. Ternyata lu kritis juga ya, maksudnya Mas Narji, maksudnya ada suara hati dituangin gitu di puisi, tulisan. Ya, karena gitu. sayang sebenarnya itu adalah catatan hidup yang nggak bisa terhapus itu seperti itu. Karena gue cuma berpikir waktu itu setiap ada kerisauan harus jadi kenangan, karena sepahit-pahitnya kejadian saat itu akan menjadi kenangan indah di masa datang. Pemikiran gue kayak gitu, kayak gue gitu. waktu bikin gue ngapel pertama kali nganterin cewek tuh ke pasar Minggu. Orang tuanya ngamuk-ngamuk di dapur kan, teriak-teriak. Kenapa ngamuk? Ini pas minggunya sono dikit nggak Ragunan? Itu waktu gue jenguk lo. Magang waktu itu dia magang di Ragunan, gantiin monyet sakit. 2 minggu. Gue kira lo magang di Ragunan. Itu gue kejadian kayak gitu, gue bikin lagu judulnya Orkestra Calon Mertua gitu kayak. Prang, piring pecah melayang. Kayak gitu ya, rima gitu ya. Rima karena gue emosi gitu. Temen gue curhat nih yang punya beli motor, cicilannya nggak selesai, ditarik sama leasing, pacarnya minta putus, gue bikin cintaku ditarik leasing. Kayak beneran itu nulis sendiri? Bener, kayak gitu tuh rasa kecewa gue atau kesel, aduh harus jadi sesuatu nih kayak gitu kan. Gila. Makanya gue ketemu dia pas banget nih. Gue cuma bisa nulis kayak gitu, tapi untuk nyanyi lo tau sendiri kan, suara gue kan, gue aja orang ada yang datang ke masjid. Aduh. Apalagi gue ketemu dia, bro, ini tolong dong lagu-lagu kayak gini harus jadi nih. Gitu. Sayang juga ya. Terus gue lihat di sini kalau dari segi bisnisnya gitu di industri musik kan belum ada juga kan. Ini suatu gue lihat di sini sendiri dari kacamata gue ya, suatu yang unik aja. Lu kan nggak pakai kacamata? Ya kalau di sini mah kagak, di rumah pakai kacamata. Ya. Cewek. Anak-anak bro, Ya kali masa pakai ini namanya cowok, jangan lah. Kamu yang ke anak-anak, alhamdulillah nggak apa-apa. Iya pokoknya itu. Jadi iya. Ya yang gue perhitungkan di situ ya kan kita di sini berbisnis kan, maksudnya bukan cuman awalnya memang kita senang melakukan ini dan bisa dijadikan bisnis dan merealisasikan kemauan netizen. Ujung-ujungnya jadi cuan. Iya itu baru keren. Gue ditulis sama dia, ntar judulnya yang penting cuan. Yang penting cuan. Itu guys. Iya benar. Itu coming soon ya. Coming soon. Karena dia pernah jualan juga bahasa cuanki. Iya.
Dulu di SD Rawa Barat 05. Cuanki. Dia mulai ketularan kan? Kagak seriusnya udah mulai begitu kan? Gue kira tuh seorang Sandi dulu ketemu gue gitu ya, bro. Oke gitu. Haji. Gimana Narji? Gimana? Haji. Bohong. Oh benar. Karena banyak juga kembar-kembar yang legend di Indonesia gitu kan. Oh gitu. Pauji Paujan, Iya. Padli Padlan. Nah ini kan gue juga nggak mau kalah dong sama Ipin Upin. Hari kita mau bikin apa sih? Nama kita Warawiri. Warawiri. Mondar Mandir. Tapi ya. Konsepnya apa tuh? Ya intinya. Mondar mandir aja. Toto Kemap dengan nama double karena pikiran gue ya double ya terus double. Tadi gue pikir double apa ya double. Ya tiba-tiba langsung aja gitu spontan double nih double kan. Ya artinya itu dalam sebenarnya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia yang official gua nggak tahu ada apa enggak. Tapi itu yang baku. Yang baku itu ada. Kalau kita buka KBBI double itu artinya jebol benar-benar sudah tidak bisa tertahan lagi. Kan ada yang bocor halus itu double tuh kayak begitu kayak karung yang jahitannya lepas tuh namanya double. Udah nggak bisa ditampung lagi. Ya, bocor lah gitu. Ya bocor. Saya gua double bocor lah. Double bocor, iya sesuai. Jadi terus juga di sini gue juga bener-bener ya sisi hancur gue di sini. Maksudnya gue nggak ada jaim. Maksudnya kalaupun gue sendiri juga biasanya gue juga nggak pernah jaim sih. Iya, kan waktu dulu di Trio Lestari juga itu kan konsepnya entertainer banget kan. Di Trio Lestari pun sebenarnya gue juga banyak spontan ada lucu-lucu juga gitu. Bener. Cuman mungkin ketutup sama almarhum Glenn dan Tompi yang mungkin lebih banyak bicara gitu. Jadi kayak begitu dia sebenarnya luapan di sana nggak kesampaian di sini juga. Nah, mungkin dong dia ngecengin Tompi kan. Kalau dia kan puas-puasin di sini. Iya. Gue cengin juga bos, habisin Tompi. Bener lu ngecengin dia malu dioperasi. Hidung lu dirubah lubangnya di atas. Iya. Kalau hujan lu masuk. Lu kayak itu apa namanya program itu dong DKI ada serapan hari tanpa pala. Ya ampun. Iya tapi ini menurut aku bakal jadi sesuatu yang baru sih yang fresh ya karena kan ya emang aku juga belum pernah lihat sih jadi yang emang penyanyi beneran sama pelawak beneran mereka berkolaborasi gitu. Ada yang dulunya penyanyi dari jadi pelawak nah itu banyak. Iya. Sebenarnya juga memang bukan karena cuma. Tapi kakak profesi masih penyanyi kan? Iya. Nggak mau ini. Enggak, kalau misalnya terinspirasi nggak sama sosok Narji? Dia tadi mau jadi penyihir. Iya. Oh gitu. Iya. Kalau mau penyiar dia penyamunnya. Dia udah punya nomor teleponnya Harry Potter. Radium Leviosa. Jadi intinya di sini ya maksudnya Narji tetap kalau misalnya sebagai solo ya Narji sebagai komedian iya. Apa namanya seniman di lawak. Kalau gue sendiri tetap ya gue cuma singer songwriter dan juga music producer. Kalau kita berdua ya udah cuman ya begitulah double. Iya. Dan bisa ngelucu juga. Sebenarnya apa aja dan maksudnya kalau orang bilang ini unik karena ya uniknya itu ya plus kita sering sama-samain gitu loh. Iya. Orang-orang kan baru dulu apa namanya istilahnya mereka kayaknya getol banget itu. Oh, nah sekarang jadi nih. Iya. Sekarang jadi kan? Iya. Kita jadiin aja nih. Sebenarnya biar cuan. Sebenarnya pertemuan dua muara yang sangat gimana menurut gue. Karena sama-sama belajar. Di sini gue belajar nyanyi. Nah, dia ke gue tuh belajar nipu sebenarnya. Belajar beneran ya jadi. Sama-sama belajar. Jadi gue tuh di sini selalu sama Sandi tuh gue pelajari teknik nyanyi yang benar gimana dan Sandi tuh belajar bagaimana cara menyampaikan sesuatu, ngobrol, menjadi host. Itu kan pelan-pelan. Akhirnya kan lama-lama bisa ketukar kali ya. Akhirnya gue nyanyi, dia ngelawak. Nah iya itu. Ntar lama-lama lu masuk grup cagur. Jadi Sandi cagur. Gue
Jadi ntar sama Tompi Narji bisa. Sondoro. Iya, kenapa enggak? Bisa tuh ya. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Iya. Sebenarnya bukan kata bisa, mau nggak? mau nggak? Kalau orang udah mau tuh bisa. Biasanya. Orang kadang-kadang gue tuh nggak bisa. Lu masalah bukan nggak bisa, nggak mau nggak? Nggak mau nggak, Kalau mau iya. tuh bisa. Ya, intinya- Kayak bini gue aja kan awalnya, lu mau nggak? Lu bisa nggak nikah sama Narji? Enggak, tapi lu mau nggak? Begitu ternyata mau, lama-lama bisa kok jadi istri gue. Gila filosofi saya. Iya. Akhirnya terbiasa juga kan, mesti awalnya dihina gitu kan, lama-lama hinaan tuh jadi kebiasaan gitu. Masa dihina? Kenapa? Ya elah gue nikah di Penghulu aja disangka gue mas kawin. Mahal dong. Gua disangka- Mahal dong mas kawin. Iya, cuman gue disangkanya bukan mempelai, disangka mas kawinnya. Ini mas kawinnya gitu. Keren banget tuh mas kawin. Orang ini kan keren begini, Mas. Allah Iya sepeda lah, dong. gila. Kak Narji kalau misalnya ke Jerman banyak yang suka loh kak, tanya deh. Bener nggak? Iya. Lu jangan bohongin gue lu. Iya. Gue udah GR nih. Tanya dia kayak kalau misalnya di Jerman ya. Tapi lu boleh nggak? Izin nggak bini lu? Emang kalau gue ke Jerman ke sono itu ada itu nggak diskriminasi nggak sih? Kalau gue datang ke sono kira-kira apa gue dianggapnya dari bangsa alien gitu kan? Diskriminasi sebenarnya di mana-mana ada, Indonesia pun ada. Indonesia di seluruh dunia ada. Tapi intinya kadang mendingan sebaiknya tips gue sih kadang pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura kadang jangan terlalu banyak informasi. Mendingan seakan-akan kita belaga bego, belaga nggak tahu apa-apa, seakan-akan semua indah. Aja. Karena prinsip gue juga berdua sama dia itu kita tampil apa adanya. Mending pura-pura jelek daripada pura-pura ganteng. Iya. Mending pura-pura miskin daripada Pura-pura pura-pura kaya. kaya. Oh iya, benar. Karena pura-pura kaya lebih berat bebannya daripada pura-pura miskin. Karena pura-pura ya. Iya, pura-pura kaya itu nyiksa loh. Nah. Pengen punya ini besok nggak bisa. utangnya banyak. Iya. Mendingan kayak kita ya. Pura-pura miskin. Pura-pura miskin. Padahal sih Padahal- melarat. Prihatin ya siapa lagi sekarang ya. Tapi Bel, gue Iya. tuh banyak belajar dari dia loh. Ternyata dia emang tipe mandiri, dia kebiasaan dari umur 19 tahun di Jerman. Gitu gue tanya kadang-kadang, "Bro, lu ngapain? Lagi ngepel di rumah?" Di rumahnya tuh nggak ada sopir, nggak ada mbak gitu. Iya, kan. keluar negeri Bener-bener dulu. sendiri banget gitu kan. Lu kalau curhat sama sabun. Iya gue sama sabu sendiri ya mandiri. Baby oil. Enakan baby oil cin. Cocok. Jadi Iya. gue tuh salut sama dia, maksudnya bener-bener hari ini gue liat pasti lagi ngepel, Iya. lagi nyuci gitu kan. Berarti nanti pas udah apa namanya? Kan orang bisa pada mudik nih. Kalau dia mudik nggak ngaruh. Nggak ngaruh, iya kan bener kan? Nah, Itu makanya gue juga belajar Gila, kok bisa ya seorang Sandy Sandoro itu mengerjakan sesuatu dengan sendiri, cuci Gila. sendiri, ini sendiri. Jadi sebenarnya profesinya apa? Jadi masak sendiri. Iya benar. Belajar dari Caca Andika kali dia. Bener banget. Masak sendiri. Iya masak sendiri. benar. Ya gue sih gitu, karena Iya, memang iya. udah satu kebiasaan juga dan gue emang suka dengan itu. I love to do it. Jadi gue emang nggak bisa di rumah ada orang lain. Maksudnya lebih enak, lebih merasakan kebebasan gue sendiri Iya, di rumah. iya. Terus gue semua gue kerjain sendiri. Emang kalau emang waktu gue berkeluarga pun dulu di rumah itu juga ada membantu lah. Maksudnya yang kerja di rumah kita juga nggak ngerjain semuanya. Kita juga gue juga nyapu juga, gue nyuci juga gitu. Jadi nggak semuanya dikerjakan sama Membantu. asisten rumah tangga. Iya asisten rumah tangga. Oke, buat ART yang ingin melamar pekerjaan bisa langsung dihubungi karena gaji Anda full tapi pekerjaan sharing. Tidak ada sendiri. Sandy Sandoro official. Cari Iya, majikan yang kayak gini ya. Siap. Untung lu kerja di tempat kayak dia loh. Dan gue juga nggak mau anak-anak gue juga terbiasa, maksudnya Manja. dari kecil itu anak-anak gue tuh dipegang sama either sama ibunya atau sama gue gitu. Iya. Jadi
nggak kalau yang biasa dipegang sama di handle sama babysitter ataupun biasanya ya ada pembantu, mbak ini bosi gitu kadang. Oh kalau ini kan ya karena sama orang tua sendiri kan dia nggak bisa macam-macam ya kan. Kalau kamu ini kamu ambil sendiri nggak. Jadi didik juga karakter. Didik karakter juga ya, keren banget. Ini berhubung Kak Nadi kayak mata udah kriup-kriup ya. Mau taraweh Kak? Jam gini tarawih. Tajud. Enggak, jam segini sih emang jadwal gua ngencengin beduk. Oh, kan les ajan kan? Buat bangunin sahur. Iya benar. Kan cek sound juga anak-anak. Iya benar. Sebenarnya sih gue orang yang paling suka ngobrol kayak begini karena makin banyak ngobrol itu makin banyak yang gue tahu. Karena selain kita membaca juga ngobrol itu kan dia pernah baca sesuatu kita nggak pernah tahu. Kayak gue gaul sama dia ternyata gue banyak tahu tentang seni musik, kemudian juga pergaulan antara kehidupan orang barat dengan orang timur kayak apa. Gue sering ngobrol sama dia, oh begini. Betul. Akhirnya gue sekarang kalau ketemu turis gue pede. Dulu kan kalau ketemu turis gue nangis gitu kan. Kalau sekarang gimana setelah kenal ini Kak Sandi? Wah gue berantem juga berani. Ternyata kesannya juga sama. Nggak berantem. Iya. Pakai bahasa Inggris ngomongnya. Bahasa isyarat. Biar lebih paham aja gitu. Kak, terakhir boleh dong Kak, apa sih mungkin mau promo untuk podcastnya dan juga singlenya yang baru aja rilis sebulan yang lalu. Boleh silakan Kak, atau misalnya ada pesan gitu buat yang lagi nonton, buat mereka yang juga lagi pengen berkarya dan pengen terus menebar manfaat di tengah pandemi ini gitu. Ada yang mau disampaikan dari kembar dua gemes? Ya kalau gue sih lu sebanyak-banyaknya menebar kebaikan, jangan menebar paku ya. Karena lu ntar ditangkap polsek. Sebenarnya kondisi seperti ini jangan pernah kita terbawa dengan kondisi, tapi bagaimana kondisi ini kita yang mengkondisikan. Kondisi negara kita sedang terpuruk, tapi bagaimana caranya kreativitas kita muncul di tengah keterpurukan. Gila gue nyangka gitu. Emang ya. Gue tadi baca itu tadi itu anak-anak lulusan tulisannya kayak gitu. Oh gitu. Kalau dari gue ya tetap optimis, selalu bersyukur ya dengan keadaan kita sekarang, kita masih sehat dan mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap bahagia dan juga jangan lupa untuk terus bisa di request lagu kita di radio-radio di seluruh Indonesia, lagunya Double yang judulnya Genjot Nikmat dan juga lagu gua sama Mbak Kade yang judulnya Hanya Memuji. Kemudian kalau ada waktu mampir dong ke sotonya Pandoro ya di Kemang ya, makan soto. Mumpung kita numpang di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment podcast kita, YouTube kita double ya. Ya kalau emang ada kasihin dong. Genjot, genjot, digenjot terus. Yang goyang, digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringatan. Jangan berhenti walau napas ngos-ngosan. Ditekan terus. Didorong terus. Jangan kecepatan, nanti bisa kecelakaan. Kekenjangan, nanti bisa ketagihan. Enak, mantap.